Selamat datang Bu Ai. Sehat Bu Ai? Terima kasih atas kehadirannya Bu. Mangga Bu Yulfi, Ya, kita mulai saja ya. terima kasih Bu Ai, Bu Indah. Sebelum acara dimulai, sebaiknya kita melihat dulu profil Bu Ai ya. Bu Ai adalah seorang guru yang senang menulis, terutama dunia sastra, kemudian juga motivasi belajar selalu melekat dalam diri Bu Ai. Beberapa karya penulisan yang sudah dibuat oleh Bu Ai, buku-buku yang sedang diterbitkan antara lain adalah buku Merangkai Kata, Merajut Asa judulnya, kemudian antologi guru dalam bidang cermen, bingkai cermen, maaf, antologi guru dalam bingkai cermen. Ini kacamatanya udah minusnya udah berkurang, jadinya lihat tulisan tuh agak ini Bu Indah, buram. Kemudian karya penulisan yang lain adalah Pelangi Remaja, goresan kalam dalam dunia pendidikan, kumpulan puisi akrostik Rembulan Merah, Meraih Mimpi Mencapai Asa bersama Prasipurba. Prasipurba apa ya Bu? Nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Aing ya Bu ya. Kemudian puisi akrostik LDR. Waduh, kalau LDR mah saya ingetnya long distance relation. Tapi di sini Bu Aing mengatakan bahwa LDR ini adalah lelah disiksa rindu. Aduh. Kemudian Sehimpun Nama Terkasih, resep menulis untuk pemula yang terakhir. Dan pada kesempatan ini Bu Aing akan menyampaikan materi tentang resep untuk penulis pemula ya Bu ya. Penulis itu adalah indah. Adapun riwayat pekerjaan Bu Ai sebelum di SMA Negeri 2 Padalarang adalah menjadi guru di SMK Negeri 1 Sumedang sebagai guru bahasa Indonesia dari tahun 2003 sampai 2010. Kemudian menjadi pengajar di Ganesha Operation sebagai guru bahasa Indonesia tahun 2003 sampai 2017, dan terakhir berkarir di SMA Negeri 2 Padalarang sampai dengan sekarang. Adapun latar belakang pendidikan adalah STKIP S1 STKIP 11 April Sumedang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, dan terakhir di IKIP Siliwangi Magister Pendidikan dari tahun 2018 sampai 2019. Wow, berarti cuma sebentar ya Bu ya S2-nya. Mantap. Jurusannya Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk membersihkan waktu, kami persilakan Bu Ai untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami silakan Bu. Terima kasih Bu Yulfi atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya keras Bu untuk Bu Ai. Jelas. Silakan Bu, sudah jelas. Ya, untuk di awal saya akan menyampaikan tentang resep menulis untuk pemula. Jadi ternyata menulis itu mudah. Sebenarnya untuk menulis saya termasuk telat. Mengapa telat? Karena saya baru mempublikasikan tulisan-tulisan saya itu di akhir tahun 2019, sehingga selama ini tulisan-tulisan yang saya buat itu hanya buat dokumen pribadi saja. Adapun karya-karya yang sudah saya buat yaitu ini karya-karya yang sudah saya buat di akhir tahun 2019. Karya-karyanya alhamdulillah sudah ada 12 karya yang sudah saya buat di 2 tahun terakhir ini mungkin ya. Terus ya, saya akan menyampaikan tentang menulis. Jadi mengapa kita harus menulis, kemudian hambatan dalam menulis itu apa, selanjutnya unsur dasar dari kepenulisan, resep menulis, dan juga menulis itu ternyata mudah. Saya berpatokan kepada Pramudia Ananta Nur ya, yaitu bahwa
Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan di dalam sejarah. Artinya, kalau misalkan kita pandai, sepandai-pandainya kita, tapi kalau kita tidak memiliki karya, untuk apa? Kita akan hilang dan orang lain tidak akan mengetahui bahwa kita itu ada. Harus ada jejaknya gitu ya. Nah, mengapa harus menulis? Nah, menulis itu adalah metode terbaik untuk belajar. Jadi, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menulis itu belajar. Belajar bagaimana kita untuk mengarungi hidup. Karena menurut saya dengan kita belajar itu tidak ada batasnya. Dari mulai kita lahir sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Jadi tidak ada batasnya. Kalau sudah sampai SMA sudah belajarnya habis, atau sudah lulus kuliah belajarnya habis, tidak. Nah, dengan menulis ini adalah metode terbaik untuk kita bisa belajar. Selanjutnya menulis ini adalah mempercerdas bangsa. Tadi sudah disampaikan ya sama Bapak Kepala bahwa sebenarnya menulis ini adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu penulisnya itu sangat sedikit. Kemudian karya tulis itu mengalahkan sang waktu. Mengapa mengalahkan sang waktu? Jadi dengan kapanpun kita akan melihat tulisan kita itu pasti akan ada jejak waktunya. Misalkan dari lama kita bisa melihat ada sejarah-sejarah gitu ya, itu kan ditulis, maka tidak ada batas waktunya. Menulis itu penting untuk menciptakan kenangan. Nah, dengan menuliskan jejak-jejak langkah kita, apa yang sudah kita lakukan, ini sebenarnya adalah menuliskan kenangan-kenangan kita yang sudah kita lakukan. Jadi dengan sudah dialami oleh kita tuliskan tentang apa saja yang sudah pernah terjadi, itu merupakan penciptaan kenangan kita. Dan nanti misalkan setelah kita punya anak, atau misalkan kita bisa menyajikan ke anak kita, ini kenangan-kenangan ibu waktu dulu. Selanjutnya menulis itu melatih keterbatasan kerendahan hati kita. Mengapa melatih kerendahan hati? Karena kadang-kadang menjadi penulis itu harus tahu, dan juga harus kalau ada kritikan, kalau ada masukan, kita harus menerima dengan lapang dada gitu ya, dengan kerendahan hati kita. Ya berarti ada flashbacknya dari orang lain bagaimana tulisan kita. Maka menurut saya menulis itu melatih kerendahan hati kita. Selanjutnya menulis itu penting, yaitu untuk mengasah pikiran. Jadi dengan mengasah pikiran itu ya, dengan menulis kita menjadi mengingat, menjadi membaca hal-hal apa saja yang akan kita tulis. Nah, hambatan dalam menulis ini biasanya dilakukan atau dirasakan oleh para penulis pemula, ya. Nah, hambatan dalam menulis itu yang pertama adalah susah ide katanya. Karena apa ya yang harus saya tulis gitu? Apa yang harus kita tulis awalnya bagaimana gitu? Kemudian miskin kosakata, diksi-diksinya itu kadang terbatas. Kata-kata kita mau membuat kalimat apa ya untuk menulis itu. Kemudian sulit untuk merangkai kata-kata. Jadi kata-katanya itu apa yang harus dirangkai supaya bagus gitu. Kemudian susah untuk memulai. Nah, ini yang paling utama ya. Sebenarnya saya bisa menulis, tetapi memulainya harus dari mana, mungkin begitu. Selanjutnya bingung mau menulis apa. Karena kebingungan,
mau menulis apa ya, mau menulis opini kah, mau menulis esai kah, menulis artikel kah, atau menulis sastra kah gitu. Selanjutnya, tidak percaya diri. Sebenarnya bisa menulis, sudah banyak karya, tapi karena kurang percaya diri, tidak percaya diri kepada diri sendiri, ini tulisan saya bagus atau tidak gitu ya. Kadang-kadang makanya saya berani di tahun 2019 memulai untuk biarlah saya menulis, walaupun awalnya saya tidak percaya diri sebenarnya untuk mempublikasikan, tapi setelah saya pikir kalau saya tidak mengawali maka tidak akan jadi. Nah, maka saya kuatkan hati, saya percaya diri bahwa tulisan saya insya Allah bisa diterima gitu. Selanjutnya tadi ya, merasa tulisannya jelek. Aduh, nanti kalau saya mempubliskan tulisan saya ini diketawain sama orang. Kemudian kalau nanti di sini ya, atau misalkan aduh nanti diketawain atau bagaimana. Nah, jangan merasa seperti itu. Selanjutnya, merasa tulisan tidak layak untuk dibaca. Sebenarnya kelayakan ini adalah timbul dari dalam diri kita sendiri. Mengapa timbul dalam diri kita sendiri? Kalau kita pede, kalau kita percaya diri bahwa tulisan kita itu akan bagus, yang penting itu bermanfaat saja ya. Jadi apabila hal tersebut timbul dalam diri kita, maka hilangkan saja. Pokoknya menulis dan menulis ya. Itu hambatan-hambatan sebenarnya yang ada dalam kepenulisan. Selanjutnya, dasar-dasar dari kepenulisan. Nah, dasar-dasar dari kepenulisan itu harus tidak lepas dari 5W plus 1H. Ya, ada what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, ya, mengapa, kemudian how, bagaimana. Jadi, what, peristiwa apa nih yang sedang terjadi, yang berdampak, apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian atau tidak gitu. Selanjutnya yaitu who, ya. Jadi untuk menginformasikan seputar orang-orangnya, siapa yang akan kita ceritakan, apakah diri kita sendiri, ataukah orang lain, ataukah siapa gitu. Kemudian when, kapan kejadiannya, dan peristiwa yang diceritakannya itu akan seperti apa gitu. Selanjutnya where, di mana kejadian peristiwa itu. Ya. Why, suatu peristiwa itu mengapa sampai terjadi gitu. Dan juga how, bagaimana jalan ceritanya peristiwa itu, membantu pembaca untuk memahami apa alur cerita yang akan kita sampaikan. Ini mungkin resep yang saya sampaikan untuk penulis pemula. Resep yang pertama adalah bila tidak punya ide. Nah, ini kan sering ya kita, aduh idenya apa? Bertanyalah. Sebenarnya ide itu datang di dekat kita. Lihatlah di sekelilingmu. Katakan, menulis. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, ide dari kepenulisan. Jadi sebenarnya ide itu jangan jauh-jauh. Ide itu tidak boleh jauh-jauh dari kita. Sebenarnya ide itu ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa melihat sekeliling kita, pasti ada ide. Dengan tadi kata kepala sekolah, dengan melihat gambar, dengan mengamati orang, itu sebenarnya bisa dijadikan ide dari kepenulisan. Kalau misalkan merasa aduh idenya belum dapat nih dengan apa yang dirasakan, dengan apa yang dipikirkan ya, maka baca. Misalkan baca koran, sudah dibaca korannya, komentari. Nah, dengan membaca koran itu, dengan memberikan komentar, ide itu akan datang. Kemudian dengan blog working itu adalah membaca blog-blog orang lain gitu. Nah, dengan membaca itu kan kita jadi keidean gitu. Nah, terinspirasi dengan blog orang, oh iya ya, orang membicarakan tentang apa, jadi ada idenya gitu. Selanjutnya dengan menonton TV pun sebenarnya kita bisa ada ide. Drama Korea misalkan tentang apa, komentari saja gitu.
Kemudian dengan radio juga. Sebenarnya ya, jangan pernah menyimpan ide tulisan kita. Karena gini, kalau kita menyimpan dengan kita menyimpan ide kita, tulis saja dulu. Misalkan, oh saya melihat orang yang sedang jalan-jalan, kemudian dia melihat pengemis, kemudian diperhatikanlah pengemis itu, tulis saja. Oh, dengan kita cara menorong orang lain, nah kita pasti akan ada hal yang penting. Tulis dulu aja idenya seperti itu. Ya, itu resep pertama. Selanjutnya, ya, jadi bila tidak punya ide, itu saja, pikirkan, rasakan. Kemudian kalau belum ada, bacalah. Resep kedua yaitu bingung harus mulai dari mana. Nah, ini ya, kita suka bingung dari mana memulainya gitu. Dari mana kita memulai menulis itu. Jadi tulis apa yang ada di pikiran. Kalau kita sedang memikirkan, misalkan lagi rindu gitu ya, lagi kangen seseorang, tulislah kerinduan kita kepada orang tersebut. Ya. Jadi jangan yang kita pikirkan saja, yang kita rasakan saja, ini sedang apa kita ini mengalami, misalkan tentang kesepian nih Bu Indah, udah lama, ya tulis saja. Misalkan. Kemudian jangan pusing dengan kalimat ini panjang atau pendek. Nah, jangan dulu, ya, karena nanti ada waktunya. Pokoknya tulis saja dulu, mau panjang mau pendek kalimatnya, tulis saja. Apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pikiran kita, tulis saja dulu. Nah, kemudian jangan terpenjara dulu oleh EYD. Ini biasanya terkendala oleh guru bahasa Indonesia nih, seperti saya. Biasanya, aduh ini EYD-nya salah, jadi kepikiran gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau memulai tulisan itu jangan dulu ke EYD, nanti ada waktunya. Kemudian jangan berhenti karena typo. Ya, salah tulisan, misalkan typo tulisannya kadang-kadang kan suka tulis A-nya dulu apa gitu ya. Jangan dulu mikirin itulah. Kemudian teruslah menulis hingga apa yang kita pikirkan itu sudah habis, tertuang sudah, ya. Kalau misalkan apa yang sudah kita pikirkan itu tertuang habis di dalam tulisan yang kita catat nih, nah baru kita ke yang tadi. Pokoknya be yourself lah, jadilah diri sendiri gitu. Jangan melihat orang seperti apa, tapi jadi diri sendiri dulu lah gitu. Ya. Nah, setelah selesai baru kita baca tulisan yang sudah kita tulis itu, dibaca lah gitu. Kita dibaca nih. Nah, kalau sudah dibaca, baru kita edit di EYD-nya. Oh iya ya, tadi kita menulis kalimatnya kepanjangan. Kalau misalkan ada yang salah, dibetulkan. Kalau ada yang kurang enak, dienakan gitu ya. Kalau misalkan EYD-nya nih harus diperhatikan, oh iya ini EYD-nya harusnya di awal kalimat hurufnya kapital, ini masih huruf kecil, betulkan gitu. Kemudian kalau ada yang typo ya betulkan juga. Jadi sebenarnya untuk mulai menulis itu silahkanlah untuk menuliskan apa yang kita pikirkan. Kalau sudah kepikiran idenya, tuliskan. Setelah rampungkan dulu tulisan kita, nah setelah itu baru ada proses editing. Iya, di editnya di akhir gitu ya. Ya. Resep ketiga nih, agar tulisan enak dibaca. Kadang-kadang ya kita tulisannya ini enak nggak ya, rancu atau tidak kita baca gitu. Yang pertama adalah harus banyak membaca. Nah, karena membaca itu utama sebenarnya ya. Kalau misalkan kita tidak membaca, terus kita tidak tahu apa yang ini enak atau tidaknya gitu kita baca gitu. Nah gitu, betul. Nutrisi otak dengan mengembangkan, dengan kita banyak membaca, maka diksi kita akan lebih banyak ya. Diksinya akan lebih banyak. Kemudian berlatih menulis setiap hari.
Jadi kalau misalkan kita dengan berlatih, itu tulisan kita akan lebih enak. Ya, kalau misalkan hanya sekali saja kita menulisnya, terus berikutnya udah saja satu kali, jadi tidak diulang-ulang. Kalau misalkan kita mengulang-ulang tulisan, berarti akan terlatih gitu. Selanjutnya buat opening atau closing yang menarik. Ini biasanya opening itu pembukaan awal kalimat kita seperti apa. Itu biasanya yang menarik. Misalkan saya menuliskan LDR, LDR apa ya? Tadi Bu Yopi nyebutkan, kemudian prasipurba itu apa ya? Nah, jadi ada timbul pertanyaan dari yang membaca itu gitu. Ada timbul pertanyaan sehingga yang membaca itu ingin mengetahui ini apa ya maksudnya. Saya pikir long distance long distance relation. Maunya yang lain ya Bu ya, berarti seperti itu. Situ ya. Iya. Selanjutnya ingat pedoman Puebi. Sebenarnya ini inti ya Puebi itu, karena kan tadi kalau sudah ditulis maka ingat Puebi-nya, baru kita ke proses editing itu. Selanjutnya perhatikan susunan kata atau kalimatnya. Kalau tadi kan kalau di dalam proses editing kita kalimatnya enak gak dibacanya gitu. Selanjutnya secara berulang. Apabila ada kalimat yang janggal maka perbaiki. Yang tadi ya, yang terakhir. Ya, selanjutnya bagaimana tulisan supaya cepat selesai? Nih kan. Nah, di endingnya bingung. Apa yang harus ditulis, bingung nih. Nah, yang pertama adalah tulis yang disukai. Karena kalau misalkan kita menulis hal-hal yang tidak disukai, kita juga tidak akan tertarik untuk menulisnya. Makanya menulislah hal yang kita sukai dulu. Gitu. Selanjutnya tulis yang dikuasai. Kita itu menguasai apa gitu. Jadi jangan jauh-jauh lah dari hal-hal yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi jangan misalkan kita membicarakan tentang Indonesia yang sedang adanya PPKM yang panjang lagi. Kita yang kuasai kita saja tentang misalkan kalian sebagai siswa tulislah tentang kalian yang sedang melakukan BDR. Atau saya sebagai guru, saya menulis ya tentang pendidikan, tentang cara mengajar, tentang metode mengajar seperti itu. Tulis apa yang terlintas dalam pikiran supaya cepat ya. Jadi apa yang dipikirkan itu yang ditulis. Kemudian jangan terpaku judul. Jadi judulnya sebenarnya nanti saja di akhir. Jadi jangan dulu, tapi kita tahu temanya kita mau kemana gitu, arahnya gitu. Selanjutnya jangan terpaku pada dari kita yang sampaikan, ya. Itu resep keempat, itu ya. Jadi Ibu kasih 4 resep. Nanti kalau misalkan kalian mau membaca lebih lanjut tentang resep-resep menulis, silakan kalian bisa baca buku resep menulis untuk pemula yang sudah Ibu buatkan. Bukunya seperti ini ya. Kalian promosi. Selanjutnya menulis itu mudah. Nih ya. Mengapa disebut mudah? Jadi menulis itu mudah terutama bagi yang mau menulis. Nah, ini mau menulis dulu gitu. Jadi jangan, yang penting ada keinginan dulu. Sebenarnya saya bisa menulis, tapi mau atau tidak gitu. Mau atau tidak, sebenarnya dari kemauan kita dulu, kita mau atau tidak menulis. Kalau mau pasti mudah, tapi kalau tidak mau ya malas gitu kan, susah gitu. Yang penting mau dulu. Yang kedua adalah menulis adalah kemampuan memotivasi diri sendiri. Jadi dengan menulis sebenarnya memotivasi diri kita sendiri. Kenapa memotivasi diri kita sendiri? Kadang kan kita suka nggak ada ide, malas atau seperti apa. Tapi kalau kita menulis
motivasi dalam diri kita ada gitu. Selanjutnya, menulis itu mudah karena niat kita. Niatnya ya, niat kita untuk apa ini menulis. Jadi niat menulis karena ibadah, karena Allah ya. Jadi niat karena amal jariah. Mudah-mudahan apa yang kita tulis ini lebih panjang dari usia kita, sehingga hal-hal kebaikan yang belum kita lakukan itu bisa tertuang dalam tulisan kita gitu. Jadi niatkan dulu bahwa saya menulis supaya bermanfaat bagi orang lain, dan saya menulis karena Allah, semoga amal jariah kita itu diterima, dan amal kebaikan yang belum pernah kita laksanakan itu bisa ada dalam tulisan kita. Maka belajarlah sepanjang hayat melalui tulisan. Nah, ini bukti bahwa menulis itu mudah. Ini sudah terbukti nih dari SMA 2. Buktinya siswa-siswa kita sudah pandai menulis. Iya. Ya, banyak ya. Lanjut. Nah, ini penulis muda dari SMA 2 Padalarang. Siswa-siswa kita yang sudah menulis. Ternyata menulis itu mudah. Apa buktinya? Buktinya teman kita sudah bisa. Masa kita tidak bisa? Gitu. Nah, sudah lanjut. Nah, sudah Bu Yulfi, itu mungkin materi yang saya sampaikan. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Suaranya Bu Yulfi. Nah, belum muncul Bu Yulfi Oh iya, sorry. Ya. Baik, Bu Ai, terima kasih. Dari awal sampai dengan akhir saya menyimak bahwa tip and trik menulis untuk pemula itu diawali dengan 5W 1X ya Bu ya. Jadi ya, what, where, when, why, who, and how. Ya. Itu awal ininya. Namun ada beberapa permasalahan terkait penulisan untuk para pemula. Jadi intinya itu bahwa seorang jurnalis, panduan untuk jurnalis untuk menyusun artikel tuh diawali dengan 6 ya jadinya. 5W and 1H gitu. Jadi di awalnya. Namun ada beberapa permasalahan yang ingin disampaikan oleh para penanya. Sebentar. Di sini ada tadi saya sudah tulis tapi terakhir, jadi di ini dulu ya, di raise hand mungkin Bu Yulfi. Oh iya, sebentar, ada raise hand dulu, silakan. Ada yang mau bertanya via raise hand dulu sebelum dilanjut ke chat? Secara langsung ini langsung dengan penulis buku, blogger juga, dan YouTuber ini. Motivator juga. Motivator juga, jadi jangan disia-siakan, ini luar biasa. Silakan. Kalau tidak ada, barangkali ini ada dari... Oh iya, silakan Ajeng Dea. Silakan di unmute ya. Di unmute, kemudian sebutkan nama. Nah, namanya sudah jelas Ajeng Dea, cuman kelasnya belum tertera ya. Bu. Silakan Ajeng. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Ajeng Dea dari kelas 12 MIPA 1. Saya mau bertanya, aduh, gugup. Bentar Ibu. Gugup ini ketemu sama narasumber yang hebat nih. Hebat ya. Ya. Misal Ajeng teh mulai semangat buat bikin buku. Terus kadang suka jadi gini. Kadang suka ada orang yang ngeremehin buat overthinking sama kurang semangat gitu. Cara biar konsisten gimana Ibu? Ya, tadi ya, itu kan sebenarnya adalah kendala dari kepenulisan, tadi sudah disampaikan, yaitu kurang percaya diri dan takut disebut tulisannya ya kurang bagus gitu ya. Sebenarnya resepnya adalah kamu percaya diri dulu. Percaya bahwa tulisan yang saya buat ini bagus. Jadi jangan melihat orang lain,
lebih bagus kamu yang mau menulis daripada temanmu yang tidak mau menulis. Temanmu mengapa bisa menyebutkan kurang bagus padahal dia tidak menulis. Jadi intinya adalah Ajeng percaya diri. Ya, percaya diri bahwa saya mampu menulis. Silakan apa yang Baik. Ajeng pikirkan, tuangkan dalam tulisan. Kemudian bagaimana Bu kalau saya supaya konsisten dalam menulis? Kalau Ibu konsisten dalam menulis yaitu lewat blogger. Jadi Ibu buat blog. Mengapa buat blog? Sebagai motivasi kalau saya harus menulis setiap hari. Ya. Sebenarnya ini dari kemauan Ajeng dulu. Ya. Yang pertama percaya diri, yang kedua konsisten. Misalkan dalam satu hari luangkan waktu untuk menulis walaupun misalkan hanya satu paragraf saja. Misalkan saya baru punya ide sedikit nih. Tuangkan saja dulu walaupun hanya satu paragraf, misalkan kan tulisan itu tidak semuanya harus rampung hari itu juga. Yang penting menulis dulu. Gitu ya Jeng ya? Ya Bu, jelas. Terima kasih Bu. Ya, semangat Ajeng. Ya. Semangat Ajeng. Berikutnya dari ini ada ibu guru nih, ibu guru cantik, Ibu Sri Ulfah. Waktu dan tempat dipersilakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa terpang sareng Bu Ai, Bu Indah, sareng Bu Yulfi. Enggak Ibu. Ibu. Bagian depan. Di manten Ibu. Ibu di TKB, abi TKB Ciamplas Ibu. Alhamdulillah. Bangga Bu, Kakak. Nuhun. Ibu mau bertanya ini bagaimana cara mewadahi gitu di tempat kami di TKB bila ingin mengembangkan literasi seperti yang Ibu terapkan juga gitu di SMA 2 pada larangnya gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Jadi bagaimana untuk mewadahi karya anak-anak gitu ya. Biasanya sih saya awalnya diawali dengan kita dulu, kita mau menulis, kita punya keinginan untuk mengajak orang lain juga menulis. Maka saya buat grup dari kepenulisan. Ya. Jadi tahu dulu anak-anak yang atau siswa-siswa kita yang mau untuk menulis. Yang pertama adalah kemauan dulu Bu. Kalau anaknya tidak mau kita susah. Jadi ajak dulu mereka yang mau untuk menulis supaya bergabung di komunitas kita kepenulisan. Setelah itu berikan motivasi. Berikan motivasi setiap hari bahwa kalian mampu untuk menulis. Setelah itu mereka membuat tulisan. Jadi kita review tulisan-tulisan yang sudah dibuatkan. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu? Sama-sama. Sudah puas atas jawaban dari Bu Ai? Insya Allah nanti mau minta bimbingannya lebih lanjut. Alhamdulillah. Mangga Bu Ulfa. Matur nuhun Bu Ulfa. Salam kanggo TKB di Ciamplas sareng TKB di banyak ya sekarang ya, ada 8 ya. Ya, Bu. Subhanallah, Semandua ya, mangga hatur nuhun. Hubungan di TKB kita selalu LDR ya Bu Ai. Bu Ya, Indah. nah itu LDR Betul, beda betul. dengan Bu Ai LDR. Baik, Bu Ai ini ada pertanyaan di kolom chat dari Taufik Akbar. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, apabila ingin jadi seorang penulis, apakah harus memiliki idola? Idola, ya betul. Kita harus memiliki idola terlebih dahulu karena kalau misalkan kita tidak punya idola, kita mau seperti apa gitu. Biasanya idola itu menjadikan kita termotivasi untuk menjadi seperti beliau gitu. Begitu juga saya senang dengan Pramudi Ananta. Maka saya ingin seperti beliau, mudah-mudahan ya. Mudahan Gitu. nanti bisa dihadirkan di Nah. satu waktu ya Bu ya, di acara kita Bu Yulti ya. Iya. Ya, betul. Jadi gini, jadi idola itu untuk memotivasi kita membuat tulisan. Kalau misalkan Taufik mengidolakan siapa? Mengidolakan Korea, tonton saja film Koreanya seperti apa, itu bisa menjadi ide tulisan kita. Nanti tulis,
tulis apa yang ingin Taufik tuliskan setelah menonton film Korea tersebut. Gitu Bu Yulfi. Oh iya, baik. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi Bu, satu pertanyaan lagi dari Fadila Raka, karena waktunya terbatas ya, karena yang bertanya mah banyak sekali Bu, tapi karena waktunya terbatas jadi akhirnya kita harus membatasi juga. Fadila Raka Amar, kelas 10 IPS 1, izin bertanya Bu, bagaimana cara supaya kita konsisten dalam menulis Bu? Karena kadang-kadang suka boring ya, terutama kalau misalnya gini, pas begitu ada ide, terus udah gitu menulis di tengah-tengah, tiba-tiba mentok, harus kemana lagi? Udah aja ditinggalin gitu. Jadi akhirnya nggak konsisten gitu. Nah itu bagaimana cara memelihara kekonsistenan kita dalam menulis? Ya. Gimana cara memelihara kekonsistenan kita dalam menulis? Sebenarnya awalnya dari kemauan dulu. Itu karena sebenarnya apapun itu kalau misalkan kita mau, kita semangat, kita harus punya deadline. Misalkan gini, selama 2 bulan ini saya harus sudah selesai menyelesaikan buku saya. Jadi untuk mengejar deadline itu berarti mau tidak mau kita harus menulis. Jadi setiap hari menulis. Jadi kalau misalkan setiap hari menulis, intinya selama 2 bulan itu pasti akan tercapailah tulisan kita. Jadi gitu, kasih deadline dulu. Kita mau menulis sampai berapa lama? Seperti dulu Bu Dea ya, Bu Dea Amanda, Bu saya mau menulis tapi saya bingung mau menulis tentang apa. Nah, maka saya kasih deadline. Bu Dea mau berapa bulan menyelesaikan tulisannya? Gimana ya Bu, gimana Ibu? Tidak boleh gimana saya, harus gimana Bu Dea, karena yang menulis adalah Bu Dea bukan saya. Ya udah Bu, gimana kalau misalkan saya akan menyelesaikan tulisan saya selama 3 bulan. Baik, saya nanti bulan Februari saya akan sampaikan lagi untuk mengingatkan. Nanti di bulan Februari, oh ya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Artinya deadline dari diri kita. Kita mau menulis itu sampai berapa lama gitu. Deadline dulu. Nah, setelah ada deadline, kita kan ada kejaran waktu nih. Oh iya, nanti pokoknya setelah 2 bulan saya harus selesai menulis. Artinya kalau misalkan saya menulis 1 hari 1 karya tulis, berarti kan biasanya 3 lembar gitu ya. Berarti nanti setelah 2 bulan akan ada berapa lembar gitu. Gitu Bu Yulfi, deadline dulu aja. Oke, baik. Kan Terima jadi kasih atas motivasi. jawabannya Bu Ai. Terima kasih juga Bu Indah yang sudah menyertai Bu Ai di offline karena saya tidak bisa hadir di situ. Dadakan tiba-tiba ada kabar bad news ya Bu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bu Indah. Berikutnya karena waktu yang sangat terbatas waktu ya Bu Ai. Ini kita sudah masuk ke akhir acara untuk sesi Bu Ai. Barangkali Bu Ai bisa menentukan siapa saja yang akan mendapatkan bonus hadiah menarik dari Bu Ai sebagai narasumber. Dari ada 4 penanya Bu. Ada Ajeng Dea dari 12 MIPA 1, kemudian ada Bu Ulfa, kemudian ada Taufik yang bertanya tentang apakah seorang penulis harus memiliki idola, kemudian dari Fadila Rahma dari 10 IPS 1. Mangga Bu Ai, silakan ditentukan siapa saja yang pada kesempatan ini mendapatkan hadiah dari Bu Ai. Ya, 4 penanya ya? Iya, betul. Ya sudah semua saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bu Ai, jazakallah. Terima kasih Bu Ai ya, jazakallah khairan katsira. Di penghujung acara ini barangkali Bu Ai bisa memberikan sepatah 2 patah kata untuk memotivasi teman-teman. Waduh, bukunya sudah disiapkan Bu Ai, terima kasih banyak. Dan ini sama saya diterima terlebih dahulu Bu Yulfi untuk nanti didistribusikan kepada yang dapat ya. Baik. Bu Yulfi, ini Ya. sebenarnya tulisan dari anak-anak kita, dari siswa-siswa kita ya. Buku-bukunya akan saya berikan juga ke siswa ya, supaya mereka juga termotivasi untuk menulis buku. Karena ternyata teman saya bisa menulis buku, berarti saya juga mampu dan saya juga bisa untuk menulis buku. Betul sekali Bu Ai. Terima kasih Bu Ai sekali lagi. Baik, di penghujung acara ya, baik. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Bu.
Di penghujung acara, Bu Ai barangkali bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi kita semua, termasuk saya, Bu. Bu Ai mengatakan bahwa Bu Ai telat, apalagi saya, tapi kalau untuk menjadi baik tidak ada kata terlambat ya, Bu ya. Mangga, Bu Ai, waktu dan tempat saya silahkan. Ya, intinya adalah resep untuk menulis ada dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan kita mau untuk menulis, maka kita akan bisa untuk menulis. Jadi be yourself, jadilah diri sendiri, karena di dalam diri kita itu akan tahu apa yang akan kita inginkan. Gitu mungkin Bu Yulfi. Terima Baik, kasih. Baik, terima kasih Bu Ai. Saya tadi mengutip perkataan, bukan perkataan sih Mas ya, itu dari ininya Bu Ai, slide-nya Bu Ai, bahwa menurut Pramoedya Anantur itu sangat menarik ya Bu ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang